The Aceh Institute menggelar briefing bersama media terkait kepungan iklan rokok dan dampak iklan rokok terhadap anak dan remaja di Banda Aceh. Kegiatan tersebut digelar pada Rabu 1 September 2021 di Ivory Cafe Banda Aceh dan dihadiri juga oleh manajer di Aceh Institute, Saiful Akmal, peneliti di Aceh Institute, Daniel Akbar, manajer partnership di Aceh Institute, Muazzina, perwakilan media Serambi Indonesia, Yusrijal, serta awak media lainnya. Dalam kegiatan tersebut, Saiful Akmal mengatakan kalau iklan rokok yang saat ini beredar itu kurang efektif. Sementara itu, Daniel Akbar juga menyampaikan bahwa setiap daerah wajib memiliki kawasan tanpa asap rokok. Kemudian setelahnya, Yusrijal turut menyampaikan seharusnya kanun bisa menekan perokok. Selanjutnya, edukasi adalah hal yang penting. Usai kegiatan tersebut, Muazzinah juga kembali menegaskan kepada awak media bahwa tujuan diadakannya kegiatan ini adalah semata-mata untuk mengkaji kerentanan pelajar dan perokok, serta strategi kepada pemerintah agar mengurangi maraknya iklan rokok yang beredar saat ini. Jadi kan di Aceh Institute sedang advokasi tentang kondisi isu rokok ini, dan kita memang ada beberapa kegiatan, fokus group discussion, terus yang berbeda-beda temanya. Kalau hari ini khusus melihat kepungan iklan rokok, yang memang tadi kan kita lihat bahwa memang itu ngaruh untuk anak dan remaja, dan ini untuk mengurangi gitu. Kemudian nanti di FGD selanjutnya itu akan lihat bagaimana kondisi dana cukai dan sebagainya untuk rokok, dan kemudian kita juga akan lihat bagaimana implementasi kanun rokok khususnya yang ada di Banda Aceh. Dan perlu diketahui ketika orang bicara kanun KTR ini, kawasan tanpa rokok, orang menganggap bahwa pelarangan rokok dan sebagainya. Ini sebenarnya bukan pelarangan rokok, tapi ada proses yang diatur gitu tadi, bahwa yang merokok silakan merokok, ini loh ada tempatnya. Tapi bagi yang tidak merokok, dia juga punya hak udara bersih dan sebagainya. Kemudian di KTR sendiri ketika dilarang iklan rokok ini kan pemerintah baik Kota Banda Aceh dan seluruh daerah di Indonesia takutnya kan ketika ada pelarangan rokok maka akan berkurang PAD-nya, ya. Pembahasannya bahwa iklan rokok ini kan menyumbang PAD kabupaten kota. Tapi perlu diketahui misalnya Bogor, Kota Bogor, Kulon Progo dan beberapa lagi, bahwa ketika menyetop iklan rokok ini PAD-nya juga stabil. Dan tadi di FGD tadi pagi yang dihadiri beberapa perwakilan Dinkes, Dinas Pendidikan, DPRK, kemudian ada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan semuanya, kita tahu bahwa proses ini adalah mengatur bahwa supaya anak dan remaja itu tidak terpapar. Karena kan kalau untuk dilihat kondisi hari ini ya anak dan remaja itu kan nggak 30 tahun ke atas. Kalau 30 tahun ke atas saya pikir kan sudah punya pemikiran yang normal, yang nggak perlu dipengaruhi lagi. Tapi kalau bicara anak dan remaja ini kan ketika dia terpapar iklan terus-terusan, ini kan mindsetnya akan berubah, dan salah satunya pengen coba. Ketika pengen coba maka akan terus-terusan. Jadi memang ini concern Aceh Institute, dan sekarang di kabupaten kota ada 3, yaitu Kota Banda Aceh, kemudian ada Kabupaten Nagan Raya, dan ada Kabupaten Aceh Timur. Tujuan dari acara ini tadi kan di store kita kan ada dijelaskan bahwa tujuan kita itu adalah membahas kerentanan pelajar dan perokok, terus ada strategi untuk kita supaya berharap pemerintah bisa stop iklan rokok. Ia juga menyayangkan bahwa saat ini di Aceh sendiri tidak memiliki tempat rehabilitas pecandu rokok yang ingin berhenti. Mungkin kan itu belum ada ya. Ini menjadi menarik. Kalau narkoba ada panti rehab narkoba. Mungkin ini menjadi masukan juga nanti bagaimana kita lihat bahwa kalau tadi kita menganggap perokok ini adalah korban dan sebagainya, bagaimana kalau mereka ingin disembuhkan. Jadi ini terima kasih juga masukan yang nanti bisa disampaikan ke pemerintah. Jadi yang mau kita lihat memang bahwa rokok berdampak, iklan rokok itu berdampak anak dan remaja, maka mari kita stop atau minimal mengurangi dan mengatur di tempat-tempat KTR. Dari Banda Aceh, Ahmad Nursalam,
di Alexis TV.